Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen, sama tombol loncengnya juga. Thank you. Teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Roida SHN. Jadi karena ini masih banyak permintaan atau pertanyaan dari teman-teman semuanya, di sini akan aku buat tutorial memayet. Ini termasuk masih khusus pemula ya, karena ini sangat-sangat dasar. Jadi di sini udah ada bahan-bahannya seperti biasa. Yang warna merah ini payet batang, tapi yang kecil. Dan ini warna silver ini payet pasir. Ini udah sering aku jelaskan. Teman-teman bisa lihat di jenis-jenis payet yang aku upload videonya kemarin. Dan untuk tambahan di sini juga aku sediakan ini batu-batuan, kemudian ada mutiara, nanti akan kita kombinasi. Ini mutiara putih dan ini mutiara silver. Seperti ini. Ini seperlunya aja nanti kita pakai. Biasanya yang aku pakai itu payet batang kombinasi sama payet pasir. Kalau misalnya menurut teman-teman payet batang itu lebih cantik semuanya, ya bisa juga gitu. Jadi ini nggak ada aturan harus. Cuma kalau menurut aku pribadi, kalau dia cuma payet batang, dia kesannya lebih kaku. Dan kalau misalnya kita kombinasi dengan payet pasir, jadi dia ada softnya gitu. Jadi lebih lembut kelihatan. Dan di sini udah aku sediakan untuk contoh brokat. Ini yang sering ditanyakan teman-teman semuanya, gimana kita kalau misalnya mau memayet itu nggak harus mengikuti bunganya, gimana kalau misalnya brokatnya agak susah diikutin motifnya gitu, atau haruskah kita mengikuti motif-motif yang ada di brokat? Itu yang sering aku lihat di pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya. Kebetulan brokatnya ada kombinasi motif bunga yang berbeda 3 macam. Jadi di sini akan kita coba memayet ini. Teman-teman perhatikan di sini. Ini contoh bunganya yang pertama. Kemudian di sini juga ada bunga pakai kelopak. Sementara di sini ada juga motif bunga yang lain, tapi dia beda gitu. Jadi kelopaknya itu kurang jelas. Jadi di sini akan kita coba dulu. Yang pertama kita payet dulu yang paling kecil ini, nih. Seperti ini. Jadi ini kebetulan karena ini bagian tengahnya agak bolong, kita buat aja yang batu seperti ini. Nah, nih. Ini aku pakai benang jahit biasa juga. Nih, seperti ini. Ini kita buat dari bawah, dari sini. Dari dalam, supaya simpulannya itu tersembunyi di belakang gitu. Jadi nggak kelihatan dari luar. Nih, dulu. Seperti ini. Nih. Kemudian kita jahit sebelahnya. Nih. Setelah itu kita ikat sekali seperti ini. Mengikat sama mengunci itu sama aja ya teman-teman. Kita mengikat seperti ini supaya jahitannya itu mati nih. Oke. Udah selesai seperti ini, barulah kita isi kelopaknya. Benangnya dari sini kan, kemudian kira-kira kita ukur segini, baru kita tusuk. Terus jarumnya keluar dari tengah-tengah. Nih. Selanjutnya seperti itu. Jadi aku buat perbandingan payetnya itu 3 payet batang dan 2 payet pasir. Kalau misalnya 3-3 pun bisa juga ya. Nggak harus 3:2. Tapi jangan terlalu kepanjangan juga. Ini bisa kita ikutin garisnya. Kalau
Kalau misalnya benangnya dari atas, berarti kita ambil yang pertama payetnya warna silver, supaya nanti nggak kebalik-balik payetnya. Karena kita kan mau turun ke bawah kan, mau mengelilingi garisnya ini, kita buat seperti ini. Nih teman, kalau tadi kita naik ke atas, kita ambil warna merahnya supaya warna merah itu paling bawah. Nih. Jadi nggak usah terlalu diatur gimana-gimana gitu teman-teman. Karena kalau terlalu diatur nanti kesannya jadi kaku. Nggak apa-apa kok misalnya agak berjarak sedikit atau agak bengkok sedikit, nggak apa-apa. Dibuat aja seperti ini. Nanti kalau udah dikombinasi semua, udah jadi semua, itu kelihatan cantik kok. Nih. Ini kan udah selesai satu daun. Kita buat lagi daun yang kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Begitu juga seterusnya. Nih. Seperti ini. Ini udah satu kelopak. Jadi di sini karena kebetulan kelopaknya itu bagus dan jelas, ada satu kelopak, dua kelopak, tiga kelopak, 4 kelopak, 5 kelopak. Jadi kita buat 5-5-nya gitu. Oke, jadi karena tadi pakai cahaya kurang jelas, aku matikan cahayanya. Di sini udah selesai 4 kelopak. Jadi kita tinggal mengerjakan satu kelopak lagi. Caranya sama. Kita ambil dulu payet batang terlebih dahulu, 3 biji. Seperti ini. Kemudian kita ambil payet pasirnya 2 biji di ujung. Kalau teman-teman mau buat 3-3 bisa, atau 3-2 bisa. Jadi ini aku pakai 3-2. Seperti ini. Nih. Kita tusuk. Nih. Bisa ya, ini benangnya. Ini benang awalnya. Kemudian kita tusuk sampai segini. Kira-kira sepanjang payet ini. Itu dikira-kira aja, nggak usah diukur-ukur gitu. Jadi setelah seperti itu baru jarumnya kita tusuk, kemudian kita tusuk lagi ke belakang seperti ini. Mana dia? Nih, kita tusuk ke belakang, lalu kita tarik. Nih. Jadi benang kedua, ini tadi benang pertama, benang kedua itu muncul dari tengah-tengah ini, dari tengah-tengah payet yang pertama ini. Kelihatan nggak ya? Karena sama-sama merah itu jadi agak samar. Nih, kita buat lagi seperti itu. Nah, nih, kita tusuk kira-kira sepanjang payet yang kita ambil ini. Kira-kira 1 cm lah ke depan. Kita tusuk ini. Posisi jarumnya seperti ini ya. Jadi kita balikkan ke sini. Nah. Baru kita tarik. Nih teman-teman. Nih. Kita kelilingi ke sini. Nih. Seperti ini. Ini udah mulai kelihatan 5 kelopak. Nih, udah selesai ya, 5 kelopak. Kemudian kita ikat dulu benangnya supaya bisa kita lanjutkan ke motif yang lain. Nih, ini karena contoh aja jadi aku ikatnya sekali, tapi kalau misalnya di kebaya yang bagus,
diikatnya 2 kali supaya lebih kuat. Nih. Ini motif yang pertama, kita ikuti semuanya. Kemudian di motif ini, teman-teman bisa lihat ini, motifnya dia agak acak, jadi kelopaknya itu nggak begitu teratur. Caranya gimana? Kita ambil paling tengah, ini kan seperti ini, keliling. Sekarang kita ambil paling tengah di sini, kira-kira. Ini bisa kita isi mutiara-mutiara atau batu juga bisa. Tapi di sini kita buat dulu mutiara. Teman-teman boleh kombinasi yang besar, yang kecil. Ini mutiaranya. Ini bisa kita jahitkan di tengah. Seperti ini teman-teman. Jadi ini sebagai acuan kita. Di tengah-tengah kelopak yang gak teratur tadi tuh. Bisa kita buat lagi mutiara-mutiara yang lain supaya dia nggak sendirian, karena kalau sendirian nanti kesepian. Tapi karena di sini berbeda, kalau mutiara itu 2 kurang bagus, 3 kita buat pelakornya 1 seperti ini. Kalau ada dia mutiara cangkang lebih bagus lagi, jadi 1 mutiara besar, 1 mutiara silver, 1 yang mutiara cangkang, itu lebih bagus. Karena kalau misalnya kita keliling ini memang sih cantik juga, cuma kadang nggak semua orang bisa mengikuti motif kan. Kalau teman-teman mau mengisi semuanya bisa juga, tapi kalau misalnya waktunya nggak terlalu banyak atau budgetnya nggak banyak, ya bisa dia kali seperti ini. Nih, kemudian kita buat seperti ini. Yuk. Ini teman-teman, takutnya nggak kelihatan ya, cahayanya kurang bagus. Lalu kita ikat. Ini seperti ini ya. Kita gunting. Kalau untuk pemula dibuat aja arah berlawanan seperti ini. Kalau misalnya udah biasa nanti nggak usah diputar-putar, langsung aja dilanjutkan. Caranya sama ya, cuma ini motifnya panjang-panjang. Nggak keliling gitu, cuma satu arah aja seperti ini. Nih udah selesai. Kalau mau dibuat 5 juga bisa, 5 tingkat. Baru kita kunci. Nih teman-teman.
Nih, teman-teman. Jadi kita tinggal buat 2 lagi di sini sama di sini. Nanti terbentuklah jadi 6. Bagian tengah-tengahnya kita isilah nanti mutiara-mutiara. Ini karena nanti durasinya terlalu panjang, jadi ini aku skip aja. Jadi ini tadi bunga yang abstrak itu, hasilnya kira-kira seperti inilah. Jadi kita nggak harus buat kelopak seperti ini, nggak harus persis mengikuti. Ini teman-teman lihat garis-garisnya. Kita buat aja seperti ini. Kemudian kita isilah mutiara-mutiara di tengah, atau boleh juga batu-batuan, atau boleh juga ditumpuk mutiaranya, nggak harus berjejer seperti ini. Dan untuk motif yang ini tadi, yang pertama, karena bagian tengahnya itu masih kosong, ini bisa juga kita tambahkan batu-batu yang kecil itu, atau batu tetes, atau mutiara-mutiara seperti ini, supaya nggak terlalu kosong gitu. Dan di bagian sini juga, di bagian motif ini kan motif bunganya besar, beda sama yang ini tadi yang udah kita buat ini. Kalau misalnya teman-teman rasa ini terlalu lama mengikuti keliling ini, mengikuti seperti ini keliling, seperti yang pertama kita buat tadi, ya bisa juga diakal-akali seperti ini. Jadi nanti tinggal tabur-tabur aja mutiara di sekitar-sekitarnya, supaya dia kelihatan lebih bagus gitu, lebih soft gitu ya. Kira-kira seperti ini hasilnya. Seperti ini kan lebih cepat dan lebih hemat juga daripada yang kita buat bentuk keliling. Jadi ini bisa kita pakai, misalnya mau buat seperti ini juga bisa, mau seperti ini bisa. Teman-teman jangan dipusingkan gitu, ya dibuat aja serileks mungkin. Oke, jadi teman-teman hasilnya seperti ini. Nih, ada 3 kelopak, ini, dan ini. Jadi teman-teman bisa pakai antara salah satu ini sekiranya motifnya itu agak random gitu atau agak sulit diikuti, pakai aja seperti ini. Nih, oke. Nih. Jadi itu payatan itu nggak harus persis mengikuti garis-garis ini, garis-garis brokat ini. Bisa juga kita alihkan jadi bentuknya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Yang menurut teman-teman lebih gampang atau lebih bagus, pilih aja. Dan kalau misalnya pakai batu-batu juga bisa diganti. Ini kan payet-payet kecil. Misalnya ini diganti jadi payet, jadi batu tetes, bisa juga gitu. Paling nanti di pinggir-pinggirnya atau di tengah-tengahnya kita tabur mutiara supaya lebih soft. Karena kalau batu semua nanti kelihatan kasar. Jadi kita imbangi antara payet yang kecil dan payet yang besar. Nih, seperti ini. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa membantu dan mudah-mudahan ini bermanfaat.